Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran 3. Mampu membuat kunci dikotom makhluk hidup dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan. Ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui di bumi ini? Yang pasti sangat banyak. Nah, bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Ayo kita belajar tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri bentuk tubuh, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan masih banyak yang lain. Kemudian, ilmu yang khusus mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Mengapa perlu adanya klasifikasi? Nah, tujuan klasifikasi yang pertama yaitu mempermudah belajar keanekaragaman hayati. Yang kedua, mempermudah mempelajari berbagai organisme. Yang ketiga, melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, dapatkah kamu mengelompokkan sayuran dan buah-buahan ini? Coba dibayangkan. Nah, ini jawabannya. Ketika kamu mengelompokkan sayuran, kamu kelompokkan sayuran di sebelah kiri, kemudian buah-buahan kamu kelompokkan di sebelah kanan. Nah, lanjut. Silakan amati dan kelompokkan makhluk hidup pada gambar di bawah ini. Oke, sudah dapat? Ini jawabannya. Jadi di sebelah kiri itu kita kelompokkan makhluk hidup uniseluler atau bersel satu. Kemudian kita kelompokkan bagian tanaman, kemudian hewan laut dan hewan darat. Apa sih dasar klasifikasi? Nah, yang pertama berdasarkan ukuran atau bagian tubuhnya. Kemudian yang kedua berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Untuk tumbuhan contohnya xerofit atau lingkungan kering, hidrofit, air, dan higrofit, tempat yang lembab. Yang ketiga berdasarkan manfaatnya. Bagaimana? Misalkan contoh tumbuhan. Jadi kita kelompokkan ada tumbuhan hias atau tanaman hias, kemudian tanaman yang bisa dikonsumsi, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan jenis makanannya. Ini untuk hewan. Karnivora, pemakan daging, kemudian omnivora, pemakan segalanya, dan herbivora, pemakan tumbuhan. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Nah, di awal makhluk hidup diklasifikasikan oleh seorang ilmuwan bernama Linnaeus. Dia hanya mengklasifikasikan dua kingdom, yaitu Vegetabilia atau
tanaman, dan animalia atau hewan. Hingga sampai saat ini adalah yang terakhir Cavalier dan Smith tahun 2004 yang mengklasifikasikan 6 kingdom. Kan tetapi yang lebih terkenal yaitu pengklasifikasian 5 kingdom yang dilakukan oleh Whittaker tahun 1969. Ada 5: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini orangnya, Bapak Taksonomi, Carolus Linnaeus, ilmuwan Swedia pada tahun 1707 sampai 1778. Pertama kali memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup dan mempelopori pemberian nama ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenclature. Nah, dalam pengklasifikasian ada urutan taksonomi. Yang pertama adalah kingdom, dalam bahasa Indonesianya dunia atau kerajaan. Kemudian ada divisi atau filum. Nah, divisi ini untuk tumbuhan, sedangkan filum untuk hewan. Di bawah divisi dan filum ada namanya kelas. Kemudian ada ordo atau order, dalam bahasa Indonesianya bangsa. Kemudian ada familia atau family, dan dalam bahasa Indonesia yaitu suku. Kemudian ada genus atau marga, dan ada spesies atau jenis. Nah, contohnya yang pertama yaitu manusia. Manusia termasuk ke dalam kingdom Animalia. Filumnya Chordata, kemudian kelasnya Mammalia atau menyusui. Kemudian ordonya Primata, kemudian familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Sapiens, dan dengan nama ilmiah Homo sapiens. Contoh yang kedua yaitu tanaman padi, termasuk dalam kingdom Plantae, kemudian divisinya Spermatophyta, kemudian kelasnya Monocotyledon, ordonya Graminidae atau Poales, familinya Graminae, genusnya Oryza, spesiesnya Sativa. Jadi nama ilmiahnya adalah Oryza sativa. Untuk hewan contohnya macan tutul, termasuk dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata, kemudian kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, spesiesnya Panthera pardus, dan nama ilmiahnya Panthera pardus. Silahkan coba cari hubungan kekerabatannya. Pertama ada Panthera leo atau singa. Kemudian ada Panthera pardus atau macan tutul. Yang ketiga ada Panthera tigris atau harimau. Nah, ada yang tahu apakah hubungan kekerabatan dari ketiga hewan ini? Jawabannya adalah genusnya sama, akan tetapi spesies atau jenisnya berbeda. Nah, silahkan untuk latihan kalian cari kekerabatan dari bawang merah dan bawang putih. Kita masuk ke dalam sistem tata nama ganda atau binomial nomenclature. Ketentuan yang pertama harus dalam bahasa Latin. Kemudian yang kedua terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, diawali huruf kapital, dan kata kedua menunjukkan jenis atau spesies, diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga, kata pertama dan kedua harus digarisbawahi secara terpisah atau cetak miring. Contohnya ada Mangifera indica. Mangifera adalah genusnya dan indica adalah jenis atau spesiesnya.
Ini adalah nama Latin dari mangga. Contoh lain, di sini ada melinjo dengan nama Latin Netum nemon. Kemudian ada durian atau nama latinnya Durio zibetinus. Nah, untuk latihan juga silakan tuliskan nama Latin dari hewan dan tumbuhan yang ada di tabel pada gambar yang kalian lihat. Macam-macam klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Yang kedua ada klasifikasi 5 kingdom. Kita masuk yang pertama, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Sesuai dengan kata dasarnya yaitu dikotom atau dikotomi yang artinya dibagi menjadi 2. Nah, bagaimana sih cara membuat kunci determinasi? Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan memiliki bunga. Yang kedua, tumbuhan tidak memiliki bunga. Jadi, objek yang kita ingin klasifikasi jelas yaitu tumbuhan. Kemudian yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Misal, panjang daun 4-8 cm. Kemudian pernyataan keduanya daun besar atau kecil. Salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri taksonomi yang paling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas 2 alternatif atau 2 ciri yang saling berlawanan. Cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A atau pernyataan 1A. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralihlah ke pernyataan 1B. Yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan tumbuhan berupa herba atau tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A atau tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B akan gugur. Yang keenam, begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati.
contoh kunci determinasi tumbuhan. Nah, kita masuk ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini ada tabel kunci dikotom dengan beberapa objek yang akan kita klasifikasikan, yaitu lumut, kemudian suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, pernyataan yang pertama kita bagi atau kita kelompokkan jadi tanaman berspora dan tanaman tidak berspora, atau tumbuhan berspora dan tumbuhan tidak berspora. Dapatlah tumbuhan berspora, suplir, lumut, dan tidak berspora ada jagung, kedelai, terong, melinjo. Kemudian dari tumbuhan berspora kita bagi lagi menjadi berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Kemudian pada bagian tumbuhan tidak berspora kita bagi menjadi biji tertutup dan biji terbuka. Nah, pada bagian biji tertutup kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang berkeping dua atau dikotiledon dan berkeping satu atau monokotiledon. Dan pada bagian tumbuhan yang berkeping dua kita bagi menjadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, bentuk diagram seperti di atas adalah merupakan contoh kunci dikotom. Kunci berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, bagaimana kita membuat kunci determinasinya? Nah, jika dibuat kunci determinasi dari kunci dikotom yang sudah kita bahas di samping, maka seperti yang kalian lihat di slide, jadi pernyataan pertama atau 1A itu tumbuhan yang berspora dan 1B tumbuhan yang tidak berspora. Kita ambil contoh misal jagung. Kita baca pernyataan dari 1A terlebih dahulu. Apakah jagung merupakan tumbuhan yang berspora? Jawabannya tidak. Maka kita lanjut membaca ke pernyataan 1B. Tumbuhan yang tidak berspora. Apakah jagung tidak berspora? Jawabannya ya. Maka kita diminta untuk beralih ke pernyataan 3A. Sebelum itu silakan kalian catat nomor kunci dikotomnya. Jadi untuk jagung yang pertama nomor kunci dikotomnya 1B. Kemudian pernyataan 3A, berbiji tertutup. Nah, apakah jagung berbiji tertutup? Jawabannya iya. Jika iya, maka diminta untuk beralih ke pernyataan 4A. Kemudian nomor kunci yang kedua jangan lupa kita tulis 3A. Kemudian pernyataan 4A, biji berkeping 2 atau dikotil. Apakah jagung dikotil? Jawabannya tidak, maka kita beralih ke pernyataan 4B. Biji berkeping 1. Ya, jagung adalah biji berkeping 1. Maka nomor dikotom dari jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Untuk contoh lain silahkan nanti kalian pelajari lebih lanjut. Ini untuk contoh kunci determinasi hewan. Pernyataan 1A bertulang belakang, pernyataan B-nya tidak bertulang belakang. Maka kalau ada hewan yang tidak bertulang belakang, maka langsung beralih ke pernyataan 6. Begitu juga misalkan ada contoh hewan bertulang belakang, jika iya maka lanjut ke pernyataan 2. Nah, dari kunci determinasi tersebut maka dapat disimpulkan yang pertama, mamalia adalah hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya. Nomor kunci dikotomnya 1A, 2A. Ketiga, burung adalah hewan bertulang belakang yang tidak menyusui anaknya dan tubuhnya ditutupi bulu. 1A, 2B, dan 3A.
Keempat, cacing adalah hewan tidak bertulang belakang yang tidak memiliki rangka luar. Nomor kunci dikotomnya 1B, 6B. Nah, silakan kalian lengkapi tabel kunci determinasi berikut ini. Jadi masih ada ikan, amfibi, reptil, dan arthropoda. Minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan di video ini dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.